warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Jihad dari jurusan Matematika Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan beberapa soal UTBK SBMPTN 2021. Langsung aja ke soalnya. Soal yang pertama ini diberikan fx sama dengan ax plus 2 per x plus 3 dengan x tidak sama dengan 3. Jika f inverse dari A-1 sama dengan 10, maka nilai dari A-2 adalah, sebelum menjawab soal ini, perhatikan diagram relasi berikut. Yang di sebelah kiri ini diagram relasi fungsi. Fungsi itu kan memetakan setiap elemen di daerah domain ke tepat satu anggota pada daerah kodomain. Dalam kasus ini yang menjadi domainnya yaitu himpunan X yang beranggotakan A, dan yang menjadi kodomainnya itu adalah himpunan Y yang beranggotakan M. Dalam kasus ini A dipetakan atau dipasangkan ke M, atau bisa kita notasikan sebagai F dari A sama dengan M. Kita simpan informasi ini, kita anggap sebagai persamaan 1. Kemudian kita beralih ke diagram relasi fungsi inverse. Fungsi inverse itu kan kebalikan dari fungsi ya, yaitu memetakan setiap elemen pada kodomain ke tepat satu elemen pada domain. Dalam kasus ini yang menjadi kodomainnya itu adalah himpunan Y yang beranggotakan M, dan yang menjadi domainnya itu adalah himpunan X yang beranggotakan A. Dalam kasus ini M dipetakan ke A, atau bisa kita notasikan sebagai F inverse dari M sama dengan A. Kita simpan informasi ini, kita anggap sebagai persamaan 2. Berdasarkan persamaan 1 dan 2 di atas diperoleh sifat F dari A sama dengan M, maka berlaku F inverse dari M sama dengan A. Hal ini berlaku sebaliknya, yaitu F inverse dari M sama dengan A, maka F dari A sama dengan M. Dengan catatan fungsi tersebut memiliki inverse. Kita kembali ke soal. Di soal diketahui F inverse dari A-1 sama dengan M. F inverse dari A-1 sama dengan 10. Maka berdasarkan sifat di atas, kita peroleh F10 sama dengan A-1. F10 itu apa? F10 adalah kita substitusikan elemen 10 ke fungsi yang diketahui di soal, yaitu fx sama dengan ax plus 2 per x plus 3. Sehingga kita peroleh F10, kita substitusikan 10, jadi A dikali 10 plus 2 per 10 plus 3. Diperoleh 10A plus 2 per 13. Kemudian tadi kita peroleh F10-nya itu A-1. Kemudian kita peroleh juga F10-nya itu 10A plus 2 per 13. Sehingga 10A plus 2 per 13 itu sama dengan A-1. Kalikan kedua ruas dengan 13, kita peroleh 10A plus 12 sama dengan 13A-13. Kemudian kurangkan kedua ruas dengan 10A dan jumlahkan kedua ruas dengan 13, kita peroleh 15 sama dengan 3A. Bagi kedua ruas dengan 3, kita peroleh A sama dengan 5. Dengan demikian, nilai dari A-2 kita substitusikan A-nya sama dengan 5, kita peroleh 5 dikurang 2 sama dengan 3. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2 yaitu jika X log Y sama dengan 2 dan Y log Z sama dengan 3, maka nilai dari X log Z per Y sama dengan, untuk soal ini cara mengerjakannya yaitu dengan memanipulasi atau mengubah bentuk yang ditanyakan, yaitu X log Z per Y menjadi suatu bentuk yang memunculkan bentuk yang diketahui di soal, yaitu X log Y sama dengan 2 dan Y log Z sama dengan 3. Untuk lebih jelasnya kita langsung kerjakan aja. Nah, di sini X log Z per Y itu kan berdasarkan sifat logaritma di soal. Sedangkan X log Z-nya belum diketahui di soal nih, sehingga kita harus memanipulasi X log Z-nya. X log Z itu kan bisa kita tulis sebagai X log Y
dikali Y log Z berdasarkan sifat logaritma. Sehingga X log Y itu kan sudah diketahui di soal, dikali Y log Z-nya juga sudah diketahui di soal, dikurang X log Y-nya juga sudah diketahui di soal. Sehingga kita tinggal substitusikan nilainya. X log Y-nya itu kan sama dengan 2 dikali Y log Z-nya sama dengan 3 dikurang X log Y-nya itu sama dengan 2. Sehingga kita peroleh 2 dikali 3 6 dikurang 2 sama dengan 4. Lanjut ke soal berikutnya. Soal yang nomor 3, diberikan fungsi f yang memenuhi f dari min x sama dengan min fx untuk setiap x bilangan real. Jika integral dari 2x plus 3fx dx dengan batas 1 sampai 2 sama dengan p, dan integral dari 3x kuadrat min 2fx dx sama dengan batas min 3 sampai min 2 sama dengan q, maka nilai dari integral fx dx dengan batas 1 sampai 3 adalah, perhatikan bahwa yang ditanyakan adalah integral dari fx dx dengan batas 1 sampai 3, di mana fx-nya tidak diketahui. Sehingga untuk soal ini kita perlu mencari integral dari fx dx dengan batas a sampai b dari informasi yang diketahui pada soal. Kemudian kita manipulasi batasnya sedemikian sehingga diperoleh integral dari fx dx dengan batas 1 sampai 3 seperti yang ditanyakan pada soal. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita kerjakan. Perhatikan di soal diketahui integral dari 2x plus 3fx dx dengan batas 1 sampai 2 itu sama dengan p. Berdasarkan sifat integral, maka bisa kita pecah integral tersebut menjadi integral dari 2x dx dengan batas 1 sampai 2 ditambah 3 dikali integral dari fx dx dengan batas 1 sampai 2 itu sama dengan P. Nah, kita perlu cari dulu nih nilai dari integral dari 2x dx dengan batas 1 sampai 2. Perhatikan coret-coretan berikut. Integral dari 2x dx dengan batas 1 sampai 2 itu sama dengan 2x kuadrat per 2 dengan batas 1 sampai 2. Kita bisa sederhanakan menjadi x kuadrat dengan batas 1 sampai 2. Kemudian kita substitusikan batasnya menjadi 2x kuadrat min 1 kuadrat itu sama dengan 3. Sehingga persamaan di atas menjadi 3 ditambah 3 dikali integral dari fx dx dengan batas 1 sampai 2. Itu sama dengan P. Kemudian kurangkan kedua ruas dengan 3, kita peroleh 3 dikali integral dari fx dx dengan batas 1 sampai 2 itu sama dengan P min 3. Kemudian bagi kedua ruas dengan 3, kita peroleh integral dari fx dx dengan batas 1 sampai 2 itu sama dengan P min 3 per 3. Kita simpan informasi ini, kita anggap sebagai persamaan 1. Kemudian di soal juga diketahui integral dari 3x kuadrat min 2fx dx dengan batas min 3 sampai min 2 itu sama dengan Q. Berdasarkan sifat integral, maka bisa kita pecah integral tersebut menjadi integral dari 3x kuadrat dx dengan batas min 3 sampai min 2 dikurang 2 dikali integral dari fx dx dengan batas min 3 sampai min 2 itu sama dengan Q. Nah, kita perlu cari dulu nih nilai dari integral dari 3x kuadrat dx dengan batas min 3 sampai min 2. Perhatikan coret-coretan berikut. Integral dari 3x kuadrat dx dengan batas min 3 sampai 2 sama dengan sampai min 2 sama dengan 3x kuadrat per 3 dengan batas min 3 sampai min 2. Bisa kita sederhanakan menjadi x pangkat 3 dengan batas min 3 sampai min 2. Kemudian kita substitusikan batasnya sehingga diperoleh min 2 pangkat 3 dikurang min 3 pangkat 3. Kita peroleh min 8 min 27. Kita peroleh hasilnya sama dengan 19. Sehingga persamaan di atas menjadi 19 dikurang 2 dikali integral fx dx dengan batas min 3 sampai min 2 sama dengan Q. Kemudian kurangkan kedua ruas dengan 19 diperoleh min 2 dikali integral dari fx dx dengan batas min 2 sampai min dengan batas min 3 sampai min 2 itu sama dengan Q min 19. Bagi kedua ruas dengan min 2, kita peroleh integral dari fx dx dengan batas min 3 sampai min 2 itu sama dengan min dari Q min 19 per 2. Kita simpan informasi ini, kita anggap sebagai persamaan 2.
Kemudian kan di soal diketahui f dari min x sama dengan min fx. Itu merupakan definisi fungsi ganjil, di mana fungsi ganjil itu memiliki sifat yaitu jika fx fungsi ganjil kemudian diintegralkan dengan min a sampai a, itu maka nilainya sama dengan 0. Kita kembali ke soalnya. Uh, uh, di soal kan perhatikan bahwa yang ditanyakan, perhatikan bahwa batas bawah dari batas minimum dari integral tersebut adalah min 3. Kemudian perhatikan bahwa yang ditanyakan di soal itu adalah integral dari fx dx dengan batas 1 sampai 3. Integral dari fx dx dengan batas 1 sampai 3 ini kita bisa peroleh dengan cara memanipulasi atau memanipulasi integral dari fx dx dengan batas min 3 sampai 3. Kita lanjut ke pembahasan. Nah, integral dari fx dx dengan batas min 3 sampai 3 berdasarkan definisi fungsi ganjil itu hasilnya sama dengan 0. Kemudian integral dari fx dx dengan batas min 3 sampai 3 itu bisa kita pecah menjadi integral dari fx dx dengan batas min 3 sampai min 2 ditambah integral fx dx dengan batas min 2 sampai 2 ditambah integral dari fx dx dengan batas 2 sampai 3. Itu nilainya sama dengan 0. Kemudian tadi sudah kita peroleh integral dari fx dx dengan batas min 3 sampai min 2 itu sama dengan min dari Q min 19 per 2. Kemudian integral dari fx dx dengan batas min 2 sampai 2 berdasarkan sifat fungsi ganjil maka nilainya sama dengan 0. Kemudian ditambah integral dari fx dx dengan batas 2 sampai 3. Ini kita tulis saja. Kemudian ini penjumlahan ini sama dengan 0. Kemudian jumlahkan kedua ruas dengan Q min 19 per 2. Kita peroleh integral dari fx dx dengan batas 2 sampai 3 itu sama dengan Q min 19 per 2. Untuk memudahkan kita rekap informasi yang sudah kita peroleh, yaitu integral dari fx dx dengan batas 1 sampai 2 itu sama dengan P min 3 per 3. Kemudian integral dari fx dx dengan batas min 3 sampai min 2 itu sama dengan min dari Q min 19 per 2. Kemudian integral dari fx dx dengan batas 2 sampai 3 itu sama dengan Q min 19 per 2. Nah, tadi di soal itu ditanyakan integral dari fx dx dengan batas 1 sampai 3. Maka berdasarkan sifat integral bisa kita pecah menjadi integral dari fx dx dengan batas 1 sampai 2 ditambah integral dari fx dx dengan batas 2 sampai 3. Nah, berdasarkan informasi yang sudah kita peroleh, integral dari fx dx dengan batas 1 sampai 2 itu nilainya P min 3 per 3 ditambah integral dari fx dx dengan batas 2 sampai 3 itu nilainya Q min 19 per 2. Kemudian kita jumlahkan, samakan penyebutnya 6, kemudian untuk pembilangnya P min 3 nya itu dikali 2 ditambah Q min 19 nya itu dikali 3. Kita peroleh 2P min 6 ditambah 3Q min 57 dibagi 6, kita peroleh 2P plus 3Q min 63 per 6. Sehingga integral dari fx dx dengan batas 1 sampai 3 itu nilainya adalah 2P plus 3Q min 63 per 6. Nah, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga pembahasan soal ini bisa membantu teman-teman dalam meraih PTN impian. Amin. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.